warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Bulan Ramadan merupakan bulan mulia yang penuh keberkahan. Bulan yang selalu dirindukan oleh orang-orang beriman. Bulan di mana pahala dari setiap ibadah dilipat gandakan. Ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya memaksimalkan diri dalam beribadah ketika menjumpai bulan Ramadan. Saat berpuasa, hendaklah kita menjaga kesehatan tubuh kita. Mengapa? Agar dapat melakukan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Nah, gimana sih cara menjaga kesehatan tubuh saat berpuasa di bulan Ramadan ini? Yang pertama, makan sahur. Ketika sahur, sebaiknya memilih menu makanan yang mengandung protein tinggi dan berserat. Makanan yang dikonsumsi cukup makanan sederhana dan tidak terlalu berat. Yang terpenting adalah memenuhi unsur gizi yang komplit. Untuk makanan berserat seperti buah dan sayuran sangat bermanfaat nih untuk menahan rasa lapar. Selain itu, hindari makanan yang terlalu manis karena memicu pengeluaran insulin yang mengakibatkan tubuh menjadi lemah. Kemudian, ketika makan sahur, kita perlu untuk meminum air yang cukup, yakni sebanyak 8 gelas air atau sekitar 2 liter. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Salah satu manfaat mengakhirkan sahur adalah membuat tenaga dan energi lebih tahan lama. Mengakhirkan sahur juga merupakan perkara yang diperintahkan oleh syariat. Seorang tabi'in, Amr bin Maimun al-Audi berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahura." Dahulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling segera berbuka dan paling lambat sahur. Hadis riwayat Abu Razak di dalam Al-Musahaf Sahih. Yang ketiga, hindari tidur langsung setelah subuh. Sebagaimana sebagian orang memiliki kebiasaan tidur setelah sahur ataupun setelah sholat subuh. Ini merupakan salah satu kebiasaan yang buruk karena membuat tubuh tidak segar ketika bangun dan kebiasaan ini tidak baik loh secara kesehatan. Yang keempat, menyegerakan berbuka. Ketika suara azan maghrib telah dikumandangkan, hendaknya kita segera berbuka, tidak menunda-nunda sehingga energi akan langsung terisi dan badan terasa segar kembali. Menyegerakan berbuka merupakan anjuran syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma adlul fitrah." Terus-menerus manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah berbuka dengan yang manis dan makan secara bertahap. Secara medis, kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis karena makanan yang manis lebih cepat memulihkan energi dan memberikan stamina dalam waktu yang lebih dekat. Ketika berbuka, lebih baik dengan memakan kurma karena ini adalah sunnah dan berpahala loh. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka dengan rutab, kurma basah, jika tidak ada dengan tamar, kurma kering, dan jika tidak ada, beliau meneguk beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Yang keenam, jangan bermalas-malasan dan tetap berolahraga. Saat berpuasa, jangan jadikan alasan untuk mengurangi aktivitas secara total ya. Hendaknya kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Beraktivitas selama puasa dapat merangsang pengeluaran hormon-hormon anti-insulin yang berfungsi melepas gula darah dari simpanan energi, sehingga kadar gula darah tidak menurun dan pada akhirnya
tubuh tetap segar bugar sepanjang hari. Yang ketujuh, tidur yang cukup. Terkadang saat puasa tubuh kita akan menjadi lelah, maka dari itu kita bisa untuk tidur yang cukup. Ketika tidur, maka tubuh kita tengah beristirahat, sehingga sel-sel bisa mengembalikan fungsi tubuh yang digunakan untuk beraktivitas seharian. Hendaknya juga tidur siang untuk memenuhi kebutuhan tidur yang cukup. Tidur siang juga merupakan sunnah dan anjuran dalam syariat. Inilah yang disebut qailullah. Rasulullah SAW bersabda, "Qilu fa inna syayatina la taqil." Qailullah, istirahat atau tidur sianglah kalian, sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Hadis riwayat Abu Nuaim Sahih. Yang kedelapan, mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum saja loh, tetapi juga menahan hawa nafsu dan emosi. Psikologis kita berpengaruh kepada fisik kita. Ketika marah dan stres, hormon seperti adrenalin akan dikeluarkan dari tubuh dan mengeluarkan energi yang banyak. Maka hendaknya kita dapat mengontrol emosi dan hawa nafsu kita. Bahkan ketika ada orang yang memancing kita untuk marah, hendaknya kita menjelaskan bahwa kita sedang berpuasa. Nah, semoga tips tadi bisa membantu kita dan memahami bagaimana menjaga tubuh kita agar tetap fit selama bulan Ramadan, sehingga kita dapat melakukan ibadah dengan maksimal untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.